Udara sore menyusup lembut ke sela-sela jendela, membawa aroma tanah basah dari taman kecil di halaman depan. Matahari nyaris tenggelam di ufuk barat, menyinari rumah-rumah di komplek dengan cahaya keemasan yang hangat. Di antara deretan rumah berarsitektur minimalis, berdirilah sebuah rumah berwarna krem dengan pagar besi coklat tua. Di sanalah Bu Arini tinggal bersama anak sematawayangnya, Raka. Di kursi rotan teras depan, Bu Arini duduk mengenakan daster berbahan katun tipis berwarna hijau toska. Rambutnya digulung ke atas, pipinya bersih tanpa riasan. Ia tidak lagi semuda dulu, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat siapapun betah memandang. Kelembutan yang tenang dan mata yang menyimpan kisah. Ia menyesap teh melati dari cangkir putih, mengamati jalanan yang sepi, seperti hatinya. Sudah hampir 6 bulan suaminya, seorang pelaut, tak pulang. Tak ada kabar, hanya kiriman uang yang rutin datang tiap bulan. Tapi uang tak bisa menggantikan sunyi. Arini sudah terlalu terbiasa hidup dengan bayangan. Ia tidak pernah benar-benar mengeluh, tapi tubuh dan matanya mulai menyimpan keletihan. Ia haus akan sentuhan, akan suara selain televisi yang mendengung. Sebuah suara motor terdengar berhenti di depan pagar. Dio, seorang pemuda 24 tahun dengan tubuh atletis dan wajah penuh semangat, turun dari motornya. Kaos oblong putihnya basah oleh keringat, dan tas selempangnya tergantung di bahu. Dio adalah teman dekat Raka sejak SMA. Ia sering datang ke rumah itu, sudah seperti keluarga sendiri. "Permisi, Bu," serunya dari balik pagar. Bu Arini berdiri, tersenyum, dan berjalan mendekat. Dio masuk aja." "Raka belum pulang, ya?" "Iya, Bu. Ini saya cuma mau nganterin laptopnya. Tertinggal di tempat nongkrong tadi." Arini membukakan pagar. "Wah, makasih ya. Kamu emang paling perhatian." Dio masuk dan duduk di ruang tamu. Rumah itu bersih dan harum, dengan perabotan tertata rapi. Di dinding tergantung foto keluarga. Arini, suaminya berseragam pelaut, dan Raka di tengah-tengah mereka. "Dio mau teh?" "Masih anget, nih." "Boleh, Bu." "Makasih." Bu Arini ke dapur, dan dia menatap ke arah ruang makan yang kosong. Tatapannya tanpa sadar mengikuti langkah Arini yang kembali membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Daster tipisnya membentuk siluet tubuh yang masih terawat. "Ini tehnya," ucap Arini sambil duduk di kursi seberang Dio. Mereka mulai mengobrol. Awalnya soal Raka yang katanya mulai sibuk kerja. Lalu berlanjut ke cerita-cerita lain. Dio, yang biasanya bercanda sembarangan, kali ini bicara hati-hati. Ia memperhatikan setiap kata Bu Arini, dan sesekali tersenyum melihat cara ibu temannya itu bicara, penuh keanggunan yang alami. "Suami ibu, udah lama banget gak pulang, ya?" tanya Dio, pelan. Arini terdiam sejenak. "Iya. 6 bulan lebih. Biasanya sih 3 bulan udah pulang, tapi kali ini katanya ikut pelayaran panjang. Kadang aku takut juga sih, Dio." Gak tahu dia masih mikirin aku apa enggak. Dio mengangguk. Ia melihat kesedihan yang selama ini tersembunyi di balik senyum Arini. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat menyimpan semuanya sendiri. "Kalau ibu butuh teman ngobrol, panggil aja saya, Bu." Arini menatap Dio. Tatapan yang dalam, seperti ingin berkata banyak hal tapi tertahan oleh batas usia dan status. Dio juga menatap balik, dan dalam sepersekian detik, dunia mereka terasa seperti berhenti. Dio cepat-cepat menunduk, menyembunyikan getaran di dadanya. Ada yang salah. Sangat salah. Tapi mengapa rasanya seperti benar? Arini tersenyum kecil, lalu bangkit berdiri. "Dio, makasih ya udah nganterin laptopnya. Aku seneng kamu masih suka main ke sini."
Dio berdiri juga. Ia merasa tubuhnya berat untuk pergi. Saya senang ke sini, Bu. Rasanya tenang aja. Mereka berdiri dekat, hanya berjarak 1 langkah. Tak ada suara selain detak jam dinding dan nyanyian jangkrik dari luar. Saat itu, angin sore masuk dari jendela dan membuat tirai bergoyang perlahan. Arini menatap mata Dio, pandangan yang dalam, hangat, tapi membingungkan. Dio terdiam. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus apa. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Saya pulang dulu, ya, Bu." "Iya. Hati-hati di jalan." Dio melangkah keluar, menutup pagar perlahan. Tapi jantungnya berdetak seperti genderang perang. Sepanjang jalan pulang, wajah Bu Arini terus menghantui pikirannya. Lembut, hangat, dan menggoda. Dan di balik tirai jendela, Arini masih berdiri. Matanya mengikuti langkah Dio yang menjauh. Dalam dirinya, perasaan bersalah mulai tumbuh, tapi di saat yang sama, ada getaran asing yang sudah lama tak ia rasakan. Kesepian bukan hanya tentang sendiri, tapi tentang tidak tersentuh, tidak diinginkan. Dan Dio, seperti cahaya hangat di ruang gelap yang sudah bertahun-tahun membeku. Hari Minggu datang dengan udara cerah dan aroma rumput segar yang baru disiram. Dio bangun lebih siang dari biasanya. Ia mencoba menepis bayangan Bu Arini dari benaknya, tapi gagal. Semalam ia bahkan bermimpi, duduk di teras rumah itu, berbincang dan tertawa, lalu tiba-tiba tangan mereka bersentuhan dan Bu Arini menatapnya, bukan sebagai ibu temannya, tapi sebagai seorang wanita yang kesepian dan rindu disayangi. "Gila, ini gak benar," gumamnya sambil menyibak rambut dengan kesal. Namun, seperti didorong oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika, siangnya Dio kembali ke rumah Bu Arini. Ia membawa alasan sepele, mengembalikan charger yang katanya milik Raka. Padahal dalam hati, ia tahu, ia hanya ingin melihat wanita itu lagi. Saat pagar diketuk, pintu rumah terbuka cepat. Bu Arini tampak terkejut tapi tidak menolak. Ia mengenakan blus santai dan legging hitam, rambutnya dikuncir ke atas, wajahnya bersih tanpa riasan. "Dio, kamu ngapain ke sini?" Raka lagi ke rumah sepupunya. "Oh, iya, saya tahu. Ini, chargernya Raka katanya ketinggalan. Jadi sekalian lewat, saya antar." Arini tersenyum tipis. "Masuk aja, deh. Biar nggak kepanasan." Dio masuk dan duduk di ruang tamu. Udara dalam rumah itu sejuk, aroma vanila samar menyelimuti. Bu Arini ke dapur, lalu kembali dengan 2 gelas jus mangga dingin. Ini kebetulan baru di blender. "Coba aja, enak kok." Mereka duduk berhadapan. Dio memperhatikan mata Arini. Matanya tidak setegar dulu. Ada kelelahan yang nyata, tapi juga kerinduan yang sulit disembunyikan. "Bu, ibu kelihatan capek." Arini menunduk sebentar. "Ya mungkin. Udah lama gak ada yang ngomong kayak gitu. Kenapa ibu gak coba keluar, cari teman ngobrol, atau jalan-jalan?" Arini tertawa pelan. "Aku ibu rumah tangga, Dio. Udah umur juga. Teman-teman seumuranku sibuk sama cucu atau ikut pengajian. Tapi aku cuma nunggu waktu. Kadang ngerasa jadi istri yang dilupakan." Dio diam. Ia ingin memegang tangan wanita itu dan bilang, "Aku gak akan lupakan ibu." Tapi tentu saja, ia hanya bisa menunduk. Mereka mengobrol lama. Topiknya melompat dari kehidupan, masa muda, hingga pernikahan. Obrolan yang tak lagi terasa seperti antara ibu dan teman anaknya, tapi seperti 2 orang dewasa yang sedang mencari makna dari kebersamaan. Saat Arini tertawa karena cerita lucu Dio, tangannya refleks menyentuh lutut pemuda itu.
Dio membeku. Arini pun menyadarinya, menarik tangan dengan cepat. Maaf. Gak apa-apa, Bu, jawab Dio pelan, suara seraknya mengkhianati getaran dalam dadanya. Tatapan mereka bertemu. Lama. Tak ada suara lain. Hanya detak jantung dan napas yang mulai tak beraturan. Perlahan, Dio menyentuh tangan Arini. Jemari mereka bertaut, dan keduanya saling menggenggam, seperti tak ingin melepaskan. Aku tahu ini salah, bisik Dio. Arini menatap mata Dio, dalam, jujur, dan penuh luka yang sama seperti dirinya. Tapi kamu bikin aku merasa hidup lagi. Saat itulah, langkah kaki terdengar di luar. Dio segera melepaskan tangan, dan Arini berdiri buru-buru. Oh, itu pasti tukang sayur, katanya cepat, meski nada suaranya bergetar. Dio berdiri. Saya pulang, Bu. Arini menatapnya lama. Kamu hati-hati, ya. Dio mengangguk, lalu melangkah keluar. Tapi di dadanya, badai sudah mulai terbentuk. Malam itu, Dio duduk di kamarnya. Ia tak bisa tidur. Bayangan Arini, senyumnya, sentuhannya, tatapannya, menari-nari dalam pikirannya. Tangannya masih bisa merasakan kelembutan kulit wanita itu. Ia tahu ini gila. Ini adalah mama sahabatnya. Tapi hatinya sudah mulai melanggar batas. Di seberang sana, Arini berdiri di jendela, menatap kosong keluar. Tangannya menyentuh dada, tempat jantungnya berdebar kencang sejak Dio pergi. Ia merasa bersalah. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa dicintai. Bukan karena status, bukan karena kewajiban, tapi karena kehadirannya sebagai seorang wanita. Dan di saat dua hati itu sama-sama berperang dengan perasaan yang tak seharusnya tumbuh, satu hal tak bisa mereka hindari. Rasa itu telah ada. Dan perlahan tumbuh. Langit mendung menggantung seperti gumpalan kapas kelabu yang menekan bumi. Angin bertiup lembab, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Pukul 4 sore, rintik hujan mulai turun, pelan tapi pasti membasahi jalanan komplek yang mulai sepi. Dio duduk sendirian di dalam kamarnya. Tangannya memegang ponsel, menatap satu nama di layar, Bu Arini. Sudah beberapa hari mereka tak bertemu sejak insiden tatapan panjang itu. Tapi ingatan tentang genggaman tangan wanita itu masih begitu hidup di kepalanya. Pesan masuk dari Raka. Bro, gue lagi di luar kota sama anak-anak. Mungkin 2 hari nginep. Rumah kosong, nyokap juga mungkin ke rumah tante. Tapi Dio tahu, Arini tidak kemana-mana. Ia hafal gerak-gerik wanita itu. Hatinya mendesak. Ingin bicara. Ingin melihat. Ingin merasa dekat lagi. Ia meraih jaket dan keluar rumah, menembus gerimis yang mulai rapat. Motornya melaju pelan, dan beberapa menit kemudian, ia berhenti di depan rumah itu. Lampu teras menyala kekuningan, dan dari balik tirai, terlihat bayangan seseorang sedang duduk. Dengan ragu, Dio mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Bu Arini berdiri di ambang, mengenakan piyama satin berwarna krem, rambutnya sedikit basah, mungkin baru mandi. Aroma sabun menyapa hidung Dio, lembut dan menenangkan. Dio, kamu kesini? Suaranya pelan, hampir tak percaya. Hujan. Aku lagi di jalan, kebasahan. Boleh numpang berteduh sebentar, Bu? Mata Arini menatapnya, lama. Ada jeda sebelum ia membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Dio melepas jaket, dan mereka masuk ke ruang tamu yang hangat dan sunyi. Hujan di luar semakin deras, menabuh genteng-genteng dengan irama yang membuat jantung berdetak lebih kencang. Raka di luar kota, ya? Tanya Arini sambil mengambil handuk kecil.
Iya. Katanya 2 malam, jawab Dio sambil mengeringkan rambutnya. Arini duduk di sofa, lalu menepuk sisi kosong di sebelahnya. Duduk sini aja, biar hangat. Dio menurut. Kini mereka duduk bersebelahan. Jarak begitu dekat. Tubuh mereka hampir bersentuhan. Napas saling terdengar. Aku kira kamu gak bakal datang lagi, bisik Arini. Aku juga kira begitu. Mata mereka bertemu lagi. Tapi kali ini tak ada yang mengalihkan. Tak ada suara lain selain hujan dan detak jantung mereka. Dengan pelan, tangan Dio menyentuh punggung tangan Arini. Wanita itu tak menepis. Matanya perlahan terpejam saat Dio menyentuh pipinya, lembut seperti menyentuh sesuatu yang berharga. Saya kangen, lirih Dio. Arini membuka mata, tatapannya penuh kerinduan. Aku juga. Lalu, bibir mereka bertemu. Ciuman itu bukan sekadar hasrat, tapi tumpahan perasaan yang selama ini tertahan. Ciuman 2 orang yang selama ini hanya jadi penonton di hidup orang lain, akhirnya merasa jadi tokoh utama, meski hanya dalam satu babak yang salah. Tubuh mereka saling mendekap. Arini gemetar saat Dio menyentuh kulitnya, seperti tubuh yang sudah terlalu lama tak dipeluk. Mereka bergeser ke kamar. Kaus Dio melayang, piyama Arini terbuka perlahan. Setiap sentuhan adalah jujur. Setiap gerakan bukan sekadar nafsu, tapi luka yang saling menenangkan. Hujan di luar berubah jadi deras, seakan alam tahu apa yang sedang terjadi. Dan di balik tirai kamar yang tertutup, 2 tubuh menyatu dalam bisu yang penuh gemuruh. Malam itu mereka tidak bicara banyak. Setiap sentuhan membuat gejolak hasrat yang tinggi dan nafsu untuk menjamah seluruh tubuh dari atas sampai bawah diciumnya bibir merah merkah turun ke leher sampai ke gundukan gunung yang tanpa tulang sampai di pucuknya dia hisap-hisap sampai tubuhnya menggelinjang dan setiap desahan membuat bersemangat sampai pada titik nikmat yang menjalar dan seterusnya sampai di titik inti yang sudah basah dia cium dan hisap tonjolan yang membiat melayang dan akhirnya pelepasan pertama terjadi setelah itu Dio melepaskan senjatanya untuk masuk ke inti yang sudah basah dan sekali hentakan langsung membuat dunia mereka melayang dan setiap gerakan membuat kenikmatan sampai akhirnya pelepasan terjadi bersama sampai lemas terkulai setelah itu hanya pelukan yang panjang dan napas yang tersengal pelan. Pagi hari, sinar matahari menyusup melalui celah tirai. Dio membuka mata dan menatap tubuh Arini yang tertidur di sampingnya. Dalam keheningan, ia sadar. Hidupnya tidak akan sama lagi setelah ini. Ia bangkit, mengenakan baju tanpa suara. Tapi sebelum ia sempat pergi, Arini terbangun. Matanya memandangi Dio dari ranjang, sendu tapi penuh keteguhan. Kamu mau kabur? Bisiknya. Dio menunduk. Aku bingung, Bu. Ini terlalu cepat. Arini duduk, menyelimuti tubuhnya dengan sprei. Aku tahu ini salah. Tapi aku nggak menyesal. Malam kemarin aku merasa utuh lagi. Dio menatap wanita itu. Hati dan pikirannya berperang hebat. Aku harus pergi sekarang. Nanti aku hubungi, ya? Katanya pelan. Arini hanya mengangguk. Jangan lama-lama. Dio berjalan keluar. Saat menutup pintu, hatinya terasa seperti disobek. Tapi ia tahu, mereka sudah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Di luar, hujan sudah reda. Tapi dalam hati mereka berdua, badai baru saja dimulai. 2 hari berlalu sejak malam penuh gairah itu. Dio mencoba menjalani harinya seperti biasa, kerja, nongkrong dengan teman-temannya, bahkan sempat bermain game bersama Raka lewat daring. Tapi pikirannya terus berkelana, terjebak antara 2 kutub ekstrim, rasa bersalah dan keinginan untuk mengulang malam itu. Tiap kali menatap layar ponsel, nama, Bu Arini, masih ada di daftar terakhir percakapannya. Tak ada pesan baru, tapi jejak obrolan mereka seperti luka kecil yang belum sempat mengering. Sore itu,
Hujan kembali turun. Dio duduk di motor, hendak pulang dari minimarket, ketika ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Arini. Aku nggak bisa tidur beberapa malam ini. Aku cuma pengen peluk kamu, bukan yang lain. Dio terdiam lama. Tubuhnya menggigil, entah karena udara dingin atau karena isi pesan itu. Lalu jari-jarinya membalas. Aku juga, Bu. Tapi kita harus hati-hati. Raka udah pulang. Tak lama, pesan masuk lagi. Aku ngerti. Tapi kamu bisa kesini malam nanti? Bentar aja, aku cuma butuh kamu. Dio menatap langit yang gelap dan air hujan yang menetes dari spion motornya. Ia tahu ini bukan lagi soal hasrat. Ini soal perasaan yang perlahan tumbuh di tempat yang salah. Pukul 10 malam. Dio duduk di dalam kamarnya, mengenakan jaket, bersiap pergi. Tapi detik sebelum ia membuka pintu, ia melihat ke cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sedang aku lakukan? Di sisi lain kota, Bu Arini duduk di ruang tamu dalam keheningan. Televisi menyala tapi tak ditonton. Pikirannya dipenuhi keraguan dan rasa bersalah. Ia tahu hubungan ini tidak wajar. Tapi ia juga tahu, rasa hampa dalam dirinya lebih dari sekadar kebutuhan fisik. Ia jatuh hati. Bukan pada Dio sebagai sosok muda, tapi pada kehadiran Dio sebagai pria yang membuatnya merasa diperhatikan, dianggap, diinginkan. Keesokan harinya, Dio memutuskan untuk tidak datang malam itu. Ia merasa harus menata pikirannya. Tapi keputusan itu membuatnya gelisah seharian. Ia menghindari ponsel, tidak membuka pesan apapun. Hingga akhirnya siang datang, dan Raka tiba-tiba mampir ke rumahnya. Bro, charger gue ketinggalan di rumah lo, kayaknya. Gue nyari-nyari gak nemu, ujar Raka, duduk santai sambil menyeruput teh botol. Dio mengangguk cepat. Oh, iya, gue taruh di meja. Bentar gue ambilin. Tapi saat Dio kembali, Raka sudah mengambil ponselnya yang tergeletak di meja, dan layar menyala sendiri karena ada notifikasi baru. Pesan masuk dari Bu Arini. Kamu baik-baik aja? Aku nunggu kamu semalam. Raka membeku. Wajahnya berubah. Dio panik, buru-buru meraih ponsel itu, tapi tatapan mata Raka sudah berbeda, curiga, terluka, dan marah bercampur jadi satu. Mama gue, Dio, gumamnya, nyaris tak terdengar, tapi penuh tekanan. Dio menahan napas. Gue bisa jelasin. Gue gak butuh penjelasan, bangsat. Raka membanting botol di tangannya, pecah di lantai. Dio berdiri, mencoba mendekat. Tapi Raka mundur, wajahnya seperti tidak percaya. Lu tidur sama mama gue? Dio tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban. Raka mendorong Dio hingga terjatuh. Tangannya mengepal, nyaris memukul, tapi ia menahan diri. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata pelan namun tajam. Gue anggap lu saudara sendiri, Dio. Tapi lu rebut orang yang paling gue hormatin. Tanpa menunggu jawaban, Raka pergi. Pintu dibanting, meninggalkan ruangan yang hening dan penuh pecahan botol. Dio duduk di lantai. Tangannya gemetar. Rasanya seperti dunia runtuh perlahan. Malamnya, Bu Arini mengetuk pintu rumah Dio. Wajahnya pucat, mata merah, masih mengenakan mantel tipis berwarna abu. Aku tahu Raka udah tahu. Dio mengangguk lemah. Aku, minta maaf, Dio. Aku yang salah. Dio berdiri lama menatap wanita itu. Ia ingin marah, tapi juga ingin memeluk. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah kalimat lirih. Kenapa kita nggak berhenti sejak awal, Bu?
Bu Arini menunduk, tangisnya jatuh tanpa suara. Karena aku terlalu lama sendiri, bisiknya. Dio ingin menyalahkan dunia. Ingin menyalahkan waktu yang mempertemukan mereka dalam situasi terburuk. Tapi ia tahu, mereka tak lagi bisa memutar kembali apa yang sudah terjadi. Kita harus berhenti, Bu. Arini mengangguk. Tapi air matanya tak berhenti. Kalau kita berhenti sekarang, aku cuma minta satu. Apa? Tolong, jangan anggap aku wanita murahan. Aku beneran sayang sama kamu, Dio. Dio memejamkan mata, lalu memeluk Arini untuk terakhir kalinya. Erat. Hangat. Tapi menyakitkan. Malam itu, mereka berpisah. Bukan sebagai kekasih gelap, tapi sebagai dua orang yang sama-sama terluka oleh keputusan yang keliru. Waktu berlalu. 2 minggu setelah kejadian itu, Dio belum pernah lagi bertemu atau menghubungi Bu Arini. Raka juga tak pernah muncul. Dunia Dio seakan runtuh perlahan, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan kepercayaan dari orang yang selama ini ia anggap saudara. Hari-hari Dio dihabiskan dengan diam. Pekerjaan ia jalani seperti robot. Pulang hanya untuk tidur, dan bangun dengan rasa sesak yang sama. Ponselnya sering ia pandangi, tapi tak pernah ia sentuh untuk mengirim pesan apapun. Ia tahu, semakin ia mencoba kembali, semakin ia akan menyakiti banyak orang. Suatu sore, ia duduk sendirian di taman belakang rumahnya. Angin bertiup pelan, langit berwarna oranye lembut. Lalu sebuah suara lembut menyapanya dari belakang. Boleh duduk di sini? Dio menoleh cepat. Bu Arini berdiri di belakang pagar kecil, mengenakan kemeja putih dan celana panjang gelap. Rambutnya digerai, wajahnya tampak lebih tenang, meski ada kesedihan dalam sorot matanya. Dio tak menjawab, hanya mengangguk. Wanita itu duduk di bangku taman di sampingnya. Mereka terdiam cukup lama, ditemani suara jangkrik dan daun-daun yang berguguran. Aku bakal pindah, Dio, ujar Arini akhirnya. Aku dan Raka butuh suasana baru. Suamiku juga minta kita tinggal di Batam mulai bulan depan. Dio mengangguk pelan. Ia sudah menduga. Dunia mereka memang tidak diciptakan untuk bersatu. Terlalu banyak luka, terlalu banyak batas. Aku dan Raka sudah bicara meski belum sepenuhnya damai. Tapi dia tahu, semua ini berawal dari kesalahan dua orang dewasa yang sama-sama kosong. Dio memejamkan mata. Ucapan itu menusuk, tapi juga melegakan. Aku ingin kamu tahu, aku gak akan pernah nyesel pernah mengenal kamu. Pernah merasa hidup lagi, lanjut Arini. Tapi aku sadar, mencintai kamu bukan hal yang bisa aku pertahankan selamanya. Karena cinta kadang juga harus tahu diri. Dio menghela napas panjang. Saya pun gak nyesel, Bu. Saya jatuh cinta. Beneran. Tapi saya juga belajar, kalau cinta itu nggak selalu berarti memiliki. Arini tersenyum kecil, senyum yang pahit tapi ikhlas. Ia berdiri, menatap Dio lama. Lalu ia mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Ini buat kamu. Jangan dibuka sekarang. Bukan nanti kalau kamu udah siap lepasin semuanya. Dio menerimanya, lalu berdiri. Mereka saling menatap, dan untuk terakhir kalinya, Bu Arini melangkah maju, memeluk Dio erat. Jaga diri kamu, Dio. Kamu laki-laki baik. Suatu hari nanti, kamu akan temukan cinta yang bisa kamu perjuangkan tanpa rasa malu. Lalu ia berbalik, melangkah pergi. Perlahan. Tapi pasti. Dio berdiri di tempat, menatap punggung wanita itu hingga benar-benar hilang di ujung jalan. Lalu ia duduk kembali. Tangan gemetar membuka amplop yang tadi ia terima.
Di dalamnya, hanya ada selembar foto. Mereka berdua di ruang tamu, sedang tertawa bersama, diambil diam-diam oleh kamera ponsel saat pertama kali Dio datang. Di balik foto itu, tulisan tangan Bu Arini. Untuk kamu, yang pernah buat aku merasa dicintai saat aku merasa tak ada lagi yang peduli. Aku bukan masa depanmu, tapi aku akan selalu jadi bagian dari masa lalu yang tak akan pernah aku lupakan. Maaf, dan terima kasih. Arini. Dio menggenggam foto itu, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena menyesal telah jatuh cinta, tapi karena ia akhirnya belajar bahwa tidak semua cinta harus dimiliki. Tidak semua rasa bisa diperjuangkan sampai akhir. Kadang cinta datang hanya untuk menyembuhkan, bukan untuk tinggal. Epilog, beberapa bulan kemudian. Dio duduk di sebuah kafe kecil, tersenyum kecil sambil membaca buku. Seorang wanita muda datang menghampiri, membawa 2 gelas kopi. Ini kopi kamu, katanya. Dio menatap wanita itu, wajah baru, senyum baru, mungkin awal yang baru. Tapi hatinya tidak lagi sesak. Ia telah melepaskan masa lalunya, menyimpannya sebagai pelajaran paling dalam, bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang, hanya tentang hadir di waktu yang tepat, lalu pergi sebelum merusak segalanya. Dan di hatinya, nama Bu Arini akan tetap hidup. Bukan sebagai dosa, tapi sebagai cinta yang tak bisa diperjuangkan, karena terlalu dalam, terlalu sunyi, dan terlalu terlambat. Tamat.